Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pembahasan kita yang ketiga untuk latihan soal rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut yang diambil dari LKS 3 halaman 77 buku karya Bapak Sukino Matematika Peminatan kelas 11 penerbitnya Erlangga. Pada dua video pembahasan sebelumnya kita sudah membahas 12 contoh soal. Dan sekarang kita masuk ke soal nomor 13 di buku LKS 3 halaman 77. Dan kali ini kita akan membahas 4 contoh soal. Kita masuk di soal nomor 13. Nilai dari tan X yang memenuhi persamaan sin X tambah 30 sama dengan 2 cos X min 30 sama dengan. Kita uraikan sin X tambah 30 menggunakan rumus jumlah dari sinus. Maka rumusnya adalah sin X dikali cos 30 derajat ditambah cos X kali sin 30 derajat sama dengan, kemudian kita uraikan cos X min 30 menggunakan rumus selisih dari sudut kosinus. Maka di sini 2 dikali dengan cos X min 30 kita uraikan menjadi cos X kali cos 30 derajat nanti ditambah dengan sin X kali sin 30 derajat. Kemudian kita ubah nilai dari cos 30-nya ke dalam bentuk angka. Cos 30 itu adalah setengah akar 3 kali sin X ditambah sin 30 itu setengah kali cos X. Ini sama dengan 2 dikali cos X kali cos 30. Berarti cos 30 tadi setengah akar 3 kali cos X. Ditambah sin X kali sin 30 ini setengah. Maka setengah kali sin X. Kita uraikan yang sebelah kanan. Ini 2 kali setengah. Sama dengan 1 kali akar 3. Ya akar 3. Kali cos X. Tambah 2 kali setengah 1 berarti sin X. Yang ruas kiri tetap. Kemudian karena di sini yang ditanyakan itu tan X kuadrat, tan X derajat. Jadi kita ubah soal ini ke dalam bentuk tangan. Agar memunculkan bentuk tangan, maka seluruh bagian kita bagi dengan cos X. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Kita semuanya ini bagi dengan cos X. Yang pertama, sin X kali dibagi cos X adalah tan X. Maka menjadi 1/2 akar 3 tan X. Tambah cos X dibagi cos X itu 1. 1 kali setengah adalah setengah. Maka plus setengah. Sama dengan cos X dibagi cos X juga 1 kali akar 3. Akar 3. Tambah sin X kali cos X adalah tan X. Sudah berupa tangan X, tinggal kita kelompokkan. Yang ada tangan X-nya pindah ruaskan ke kiri. Ini menjadi 1/2 akar 3 tan X. Ini pindah ruas ke kiri menjadi min tan X. Sama dengan akar 3 dikurang setengah. Kita faktorkan tan X-nya keluarkan. Sisanya adalah yang pertama setengah akar 3 atau akar 3/2 min tan X yang sudah dikeluarkan, sisanya tinggal 1. Sama dengan akar 3 min 1/2. Kemudian maka nilai dari tan X ini sama dengan akar 3 min 1/2. Kita samakan penyebut, berarti ini sama dengan per 2. 2 kali akar 3. 2 akar 3. Ini min 1. Nanti dibagi dengan bagian ini.
Langsung kita samakan penyebut, 2 dikali 1 itu sama dengan 2, maka per 2. Yang ini tetap akar 3 min, maka yang ini 2 kali 1 sama dengan 2, maka min 2. Ini 2-nya coret, habis tinggal sama dengan 2 akar 3 min 1 dibagi akar 3 min 2. Ternyata hasilnya belum ada di pilihan. Kita rasionalkan dengan mengalihkan ke sekawan dari penyebut, yaitu akar 3 plus 2 dibagi akar 3 plus 2. Sama dengan kita kalikan satu per satu. 2 akar 3 kali akar 3. Dikalikan yang ada akarnya, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. 3 kali 2 adalah 6. Kemudian 2 akar 3 kali 2, 4 akar 3 plus 4 akar 3. Kemudian kita kalikan negatif 1 dikalikan akar 3, maka min akar 3. Negatif 1 dikalikan 2, min 2. Dibagi dengan yang bawah ini adalah bentuk dari A min B dikalikan A plus B. Bentuknya berubah menjadi A kuadrat min B kuadrat. A kuadrat berarti akar 3 dikuadratkan adalah 3. Min B kuadrat yaitu 2 dikuadratkan 4. Ini sama dengan 6 dikurang 2, 4. 4 akar 3 dikurang akar 3. Berarti 3 akar 3. Maka plus 3 akar 3. Dibagi 3 min 4 min 1. 4 dibagi negatif 1, negatif 4. 3 akar 3 dibagi min 1 sama dengan min 3 akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Tinggal kita ubah ini bentuknya biar sama dengan D, berarti negatifnya keluarkan menjadi positif 4 plus 3 akar 3. Kita lanjutkan di soal nomor 14. Diketahui sin A sama dengan 8 per 17, sin B sama dengan 12 per 13. Untuk B itu di antara 0 sampai dengan setengah akar 2. Dan A itu sudut di antara setengah pi ya, sampai dengan pi. Jadi B di sini berada di kuadran, berarti ini 0 sampai dengan setengah pi itu adalah 90 derajat. Maka B ini sudut di kuadran 1. Sudut di kuadran 1 nilai sin dan cos dan tan itu bernilai positif. Jadi semuanya positif. Kemudian A itu sudut di kuadran ini 90 sampai dengan pi. Pi itu 180. Maka A ini berada di kuadran kedua. Kuadran 2 yang positif adalah sin. Selain dari sin, berarti cos dan tangan itu bernilai negatif. Langsung kita masuk ke yang ditanyakan. Nilai tan A tambah B. Maka kita uraikan menjadi langsung saja sama dengan kerumusnya, yaitu tan A ditambah tan B dibagi dengan 1 min tan A kali tan B sama dengan tan A. Tan A, tan B-nya belum ada semua, kita menggunakan segitiga bantu untuk yang pertama. Yang pertama segitiga bantu untuk sudut A. Segitiga bantu di sini segitiga siku-siku. Sudut A itu yang diketahui adalah sin A. Sin A-nya 8 per 17. Sin itu perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Maka depannya itu 8, miringnya adalah 17. Maka kita cari sisi sampingnya itu X. X dicari dengan menggunakan teorema Pythagoras, sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan, berarti 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Sama dengan akar 289 dikurang 64. Sama dengan akar 225. Sama dengan 15. Jadi sisi sampingnya adalah 15. Kita cari segitiga, kita cari untuk
segitiga bantu yang kedua. Segitiga bantu yang kedua ini untuk sudut B. Sama dengan yang pertama, ini gunakan segitiga siku-siku. Letakkan B-nya di sini. Yang diketahui sin B itu 12 per 13. Maka 12 sebagai sisi depan, 13 sisi miring. Sama halnya dengan yang pertama, kita cari sisi sampingnya. Yaitu X sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Sama dengan akar dari 169 dikurang 144. Sama dengan akar 9 kurangi 4, 5, 6 kurangi 4, 25. Maka 25. Sama dengan 5. Maka X-nya itu 5 untuk sudut B. Kemudian kita masuk ke rumus dari tan A tambah B. Tinggal kita substitusikan. Yang pertama, tan A berarti kita fokus ke sudut A. Tan itu adalah perbandingan sisi depan dibagi sisi samping. Depannya 8, sampingnya adalah 15. Maka 8 per 15. Kemudian jangan lupa kita analisis kuadran. Ini kan tan A. A itu berada di kuadran 2. Sedangkan tangen di kuadran 2 bernilai negatif. Maka negatif 8 per 15. Ini ditambah dengan tan B. Tan B-nya lihat di sudut B. Perbandingan sisi depan dibagi sisi samping, yaitu 12 per 5. Ini dibagi dengan 1 min. Tan A tadi min 8 per 15. Ditambah, dikali ya. Dikali tan B-nya 12 per 5. Sama dengan tinggal kita sederhanakan. Dikalikan 15 dikali 5 adalah 75. Berarti ini per 75. 8 dikali 8 dikali, salah ya. Jadi tinggal 5 dikali 8 sama dengan, berarti ini jadi min 40 ditambah 15 kali 12 adalah 180. Ini dibagi dengan 1 dikurangi. Ini kan nanti negatif ketemu negatif menjadi positif. Langsung kita positifkan jadi 1 plus. Langsung dikalikan 8 kali 12, 96. Dibagi 15 kali 5, 75. Sama dengan yang atas negatif 40 tambah 180 berarti 140. Dibagi 75. Dibagi yang bawah disamakan penyebut. 75 kali 1 itu 75. Maka per 75. 1 ini menjadi bentuk pembagian 75 kali 1 berarti 75. Ditambah 96. Sama dengan 75-nya coret karena sebagai penyebut semuanya. Tinggal 140 dibagi 75 tambah 96. 171. Jadi hasil dari tan A tambah B adalah 140 dibagi 171. Jawabannya C. Masuk di soal nomor 15. Nilai tan Y yang memenuhi sistem persamaan tan X tambah Y sama dengan 1 dan tan X sama dengan setengah adalah. Tinggal kita uraikan persamaan yang pertama yaitu tan X tambah Y sama dengan 1. Maka tan X tambah Y sama dengan 1 menjadi tan X ditambah tan Y dibagi dengan 1 min tan X kali tan Y. Ini hasilnya sama dengan 1. Kita substitusikan persamaan yang kedua yaitu tan X-nya diganti dengan setengah. Maka tan X di sini diganti dengan setengah.
hasil substitusi persamaan kedua ke persamaan pertama. Setengah tambah tan Y dibagi dengan 1 min tan X-nya itu setengah kali tan Y sama dengan 1. Lalu kita sederhanakan, tinggal kita kalikan penyebut dengan hasil pembaginya, yaitu 1 min 1/2 kali tan Y dikalikan 1. Maka nilai dari 1/2 tambah tan Y itu sama dengan, ini kita kalikan, hasilnya adalah 1 min setengah tan Y. Kemudian kita kumpulkan yang ada tan Y-nya ini kita kumpulkan ke ruas kiri menjadi tan Y. Ini kan negatif, pindah ruas jadi positif. 1/2 tan Y sama dengan ini 1, nanti dikurang dengan setengah, min 1/2. Kemudian kita jumlahkan, atau kita bisa faktorkan juga. Biar mudah kita faktorkan. Tan Y-nya keluarkan. Jadi plus kali. Di sini kan sudah diambil tan Y tinggal 1. Tambah di sini sudah diambil tan Y tinggal setengah. Maka tambah setengah sama dengan 1 dikurang setengah, itu sama dengan setengah. Maka tan Y kali 1 tambah setengah sama dengan 1/2 atau 3/2. Ini sama dengan 1/2. Maka nilai dari tan Y sama dengan 1/2 dibagi dengan 3/2 sama dengan, jadikan bentuk perkalian menjadi 1/2 kali 2/3 sama dengan 2-nya habis menjadi 1/3. Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 16 di pembahasan kita yang ketiga, untuk pembahasan soal dari jumlah dan selisih untuk tangen. Jika cos X tambah 15 sama dengan A dengan X di antara 0 sampai dengan 360 derajat. Nilai dari ekspresi cos 2X tambah 60 derajat sama dengan. Untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, kita harus merubah yang ditanyakan ke dalam bentuk soal yang sudah diketahui. Jadi kita ubah bentuk 2X tambah 60 ini ke dalam bentuk X tambah 15. Jadi harus ada X-nya, harus ada 15-nya. Baiklah, kita ubah jadi nilai dari cos 2X tambah 60. 2X-nya tetap dulu, tambah 60 ini merupakan penjumlahan dari 30 tambah 30. 30 derajat tambah 30 derajat. Sama dengan, ini kita bagi lagi menjadi cos, ini kan 2. Dan 30 derajat kita faktorkan 2-nya keluarkan biar muncul X. Maka 2 dalam kurung X tambah 30 kan sudah dibagi dengan 2. 2-nya sudah ambil, berarti 30 dibagi 2 sama dengan 15. Ini kita faktorkan. Yang ini tambah 30 derajat. Maka di sini sudah muncul X tambah 15 derajat. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus jumlah dari kosinus. Anggap ini sebagai alfa, 30 derajat sebagai beta. Maka hasilnya sama dengan cos alfa, berarti 2 dalam kurung X tambah 15 derajat kali cos 30 derajat. Di sini kan plus, maka gunakan min. Min sin 2 dalam kurung X tambah 15 derajat
kali sin 30 derajat. Lalu untuk mempermudah dalam penulisan, kita misalkan saja X tambah 15-nya ini kita ganti dengan segitiga. Jadi ini menjadi cos 2 segitiga kali cos 30 adalah setengah, akar 3 min. Ini menjadi sin 2 segitiga kali sin 30 adalah setengah. Ini untuk mempersingkat dalam penulisan. Sama dengan yang diketahuinya kan ini cos X tambah 15, atau kalau kita ubah ke dalam segitiga menjadi cos segitiga itu sama dengan A. Sedangkan di sini cos 2 segitiga. Cos 2 segitiga kita gunakan rumus atau persamaan dari trigonometri, yaitu 2 cos kuadrat, karena di sini segitiga, maka segitiga min 1. Maka muncullah cos segitiga. Ini dikali 1/2 akar 3. Min sin 2 segitiga kita pecah menjadi 2 sin segitiga kali cos segitiga. Di sini kita sudah menggunakan rumus sudut rangkap untuk cos dan sin. Kali setengah kali 1/2. Sama dengan kita kalikan dengan yang luarnya terlebih dahulu, ini setengah. Dikali dengan 2 itu kan 1. Sini ada akar 3, maka akar 3 cos kuadrat segitiga. Akar 3 cos kuadrat segitiga. Min nanti setengah akar 3 dikali 1. Berarti min setengah akar 3. Kemudian min ini 2 dikali setengah adalah 1. Maka tinggal sin segitiga cos segitiga. Ini sama dengan tinggal kita substitusikan nilai dari cos segitiga sama dengan A. Atau cos X tambah 15 sama dengan A. Maka menjadi akar 3. Ini kan cos kuadrat segitiga, maka tinggal A-nya dikuadratkan. Berarti A kuadrat min 1/2 akar 3 dikurang sin segitiga. Sin segitiga itu dicari dari segitiga bantu. Sini sudut segitiga. Dari cos segitiga itu kan sama dengan A. Cos itu perbandingan sisi samping dibagi miring. Kalau cos segitiga sama dengan A, artinya A di sini kan sama halnya dengan A/1. Maka sisi sampingnya adalah 1. Sisi miringnya itu sisi sampingnya adalah A. Sisi miringnya adalah 1. Dicari sisi depan atau Y. Maka Y sama dengan akar 1 kuadrat dikurang dengan sisi samping, yaitu A kuadrat. Sama dengan akar 1 min A kuadrat. Ini kita menggunakan teorema Pythagoras. Maka nilai dari sin segitiga depan dibagi miring. Depannya adalah Y, yaitu akar 1 min A kuadrat. Maka ini dikurangi akar 1 min A kuadrat. Dikali cos segitiga. Cos segitiganya adalah A. Di jawaban belum ada, mulai dari opsi A sampai dengan E, kita ubah dulu. Setengah akar 3 itu adalah akar 3/2. Ini sama dengan akar 3/2. Di sini kan ada akar 3/2 nih. Kita keluarkan akar 3/2-nya menjadi akar 3/2. Dikali dengan, di sini kan A kuadrat. Sedangkan di sini sudah dibagi dengan 2. Maka A kuadrat harus dikali dengan 2. Maka 2A kuadrat. Kalau nanti ini dicoret, ini kan hasilnya 3A kuadrat. Ini 3A kuadrat, jadi tidak merubah nilai. Ini dikurang, ini akar 3/2-nya sudah diambil, tinggal 1. Min A-nya kedepankan,
A akar 1 min A kuadrat. Sekarang tinggal kita cari di jawaban. Jawaban yang sesuai adalah B. Demikianlah pembahasan kita yang ketiga dari latihan kompetensi siswa halaman 77, bukunya Bapak Sukino Erlangga kelas 11 Matematika Peminatan. Terima kasih, semoga pembahasan ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.